Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Fahmi. Saya mahasiswa tasawuf dan psikoterapi YAIN Kediri dengan nomor NIM 933603019. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang gangguan tidur atau insomnia. Nah, insomnia itu apa pengertiannya? Insomnia berasal dari kata in yang artinya tidak dan somnus yang berarti tidur. Jadi insomnia berarti tidak tidur atau gangguan tidur seseorang. Selanjutnya dijelaskan bahwa insomnia ini ada 3 macam, yaitu pertama initial insomnia yang artinya gangguan tidur saat memasuki waktu tidur. Yang kedua adalah middle insomnia, yaitu terbangun di tengah malam dan sulit untuk tidur lagi. Yang ketiga adalah late insomnia yang artinya yaitu sering mengalami gangguan tidur saat bangun di pagi hari. Lalu apa saja penyebab insomnia tersebut? Nah, masalah tidur ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antaranya yaitu karena hormonal, obat-obatan, dan kejiwaan. Tapi juga bisa karena faktor luar semisal pada tekanan batin, suasana kamar tidur yang tidak nyaman, kotor semisal bau yang tidak sedap, atau perubahan waktu karena harus kerja malam. Nah, selain itu, kopi serta teh yang mengandung zat perangsang susunan syaraf pusat, tembakau yang mengandung nikotin, obat pengurus badan yang mengandung amfetamin juga merupakan contoh bahan yang dapat menimbulkan kesulitan tidur. Lalu untuk menangani gangguan tidur tersebut dengan apa? Di sini saya jelaskan dengan menggunakan terapi relaksasi dan menggunakan psikoterapi Islam. Nah, psikoterapi Islam ini saya ambil dari jurnal teman saya yang di sini akan saya cari korelasinya antara relaksasi dengan psikoterapi Islam tersebut. Salah satu untuk mengatasi insomnia ini dengan metode relaksasi yang pertama. Jadi relaksasi adalah salah satu teknik di dalam terapi perilaku yang pertama kali dikenalkan oleh Jacobson, seorang psikolog dari Chicago yang mengembangkan metode fisiologis melawan ketegangan serta kecemasan. Teknik ini disebutnya relaksasi progresif, yaitu teknik untuk mengurangi suatu ketegangan. Ia berpendapat bahwa semua bentuk ketegangan termasuk ketegangan mental didasarkan pada kontraksi otot. Jadi otot yang tegang itu dapat mempengaruhi tidur seseorang. Lalu apa hubungannya dengan psikoterapi Islam? Di sini akan saya jelaskan dahulu makna dari psikoterapi Islam. Psikoterapi Islam yaitu adalah proses pengobatan dan penyembuhan suatu penyakit baik mental, spiritual, moral maupun fisik melalui bimbingan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, atau secara empirik adalah melalui bimbingan dan pengajaran Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, nabi dan rasulnya atau ahli waris para nabinya. Kemudian mencari korelasi antara relaksasi dengan keyakinan seseorang, yaitu relaksasi religius, di mana relaksasi ini merupakan pengembangan dari respon relaksasi yang dikembangkan oleh Herbert Benson. Jadi korelasi tersebut dengan relaksasi religius ini saya menggunakan psikoterapi Islam sebagai obatnya. Relaksasi religius ini merupakan gabungan antara model relaksasi dengan keyakinan yang dianut oleh seseorang. Respon relaksasi yang melibatkan keyakinan yang dianut seseorang akan mempercepat terjadinya keadaan rileks. Dengan kata lain, kombinasi respon relaksasi yang melibatkan keyakinan akan melipat gandakan manfaat yang didapat dari respon relaksasi. Maka dalam psikoterapi Islam dapat menyandingkannya dengan melakukan gerakan-gerakan sholat untuk mengendorkan otot, atau berzikir sembari bertafakur atau mengingat-ingat kuasa Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, sehingga seseorang itu sampai pada keterangan batin serta rasa cemas dapat teratasi, menghilangkan rasa cemas, lalu seseorang itu akan dapat dengan mudah untuk kemudian melakukan istirahatnya atau tidur. Jadi suatu gangguan insomnia itu dapat disembuhkan dengan berbagai cara. Jika dalam
penjelasan ilmiah atau secara psikologis itu insomnia dapat disembuhkan dengan cara mengendurkan otot. Menurut para peneliti tadi, mengendurkan otot dengan cara pernapasan. Jadi dengan gunanya apa? Untuk meregangkan otot-otot yang tegang disebabkan faktor-faktor tersebut, baik internal maupun eksternal, baik karena faktor kelelahan, karena kerja malam, jiwa atau mental yang terganggu, kopi ataupun teh yang mengandung zat-zat yang dapat menyebabkan seseorang itu sulit tertidur. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan, sedikit banyaknya semoga dapat menjadikannya bermanfaat. Di sini saya Muhammad Ilham Fahmi sebagai presentator atau yang menjelaskan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat, dapat memberikan pengetahuan bagi sampean-sampean sedaya. Mungkin cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.